warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Alwi, 2008-2014-032, Prodi SD, Universitas Islam Makassar, UI Keren. Baiklah, video saya kali ini membahas tentang inklusi dan berkebutuhan khusus di SD. Dosen pengampu Ibu Syarifah Nur Fajri, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pendahuluan. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru sekolah reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan khusus, diantaranya mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakteristiknya. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan guru mampu melakukan identifikasi peserta didik di sekolah maupun masyarakat sekitar. Yang pertama, pengertian anak kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan berkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun temporer, memiliki perkembangan, hambatan belajar, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan yang dialami oleh setiap anak disebabkan oleh tiga hal, yaitu yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor dalam diri anak sendiri, yang ketiga, kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Yang kedua, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi anak berkebutuhan khusus permanen dan temporer. Anak berkebutuhan khusus permanen meliputi anak dengan gangguan fisik, dikelompokkan lagi menjadi yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan tunanetra. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran dan bicara. Selanjutnya, anak dengan kelainan kecerdasan. Selanjutnya, anak dengan gangguan anggota gerak. Selanjutnya, anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Selanjutnya, anak gangguan belajar spesifik. Yang terakhir, anak gangguan lambat belajar. Identifikasi ABK dalam proses pendidikan inklusi. Yang pertama, pengertian identifikasi. Identifikasi anak berkebutuhan khusus dimaksud sebagai usaha seorang orang tua, guru maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan fisik, intelektual, sosial, dan sensoris neurologis dalam pertumbuhan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusia anak-anak normal. Yang kedua, tujuan identifikasi. Secara umum, tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan, penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional. Yang ketiga, pelaksanaan identifikasi. Menurut Fatto ZR 2003 berpendapat untuk anak-anak yang sudah masuk dan menjadi siswa di sekolah, diidentifikasikan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menghimpun data anak. Pada tahap ini petugas atau guru menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas berdasarkan gejala yang nampak pada siswa dengan menggunakan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Petugas identifikasi.
untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong anak berkebutuhan khusus atau bukan dapat dilakukan oleh yang pertama guru kelas, yang kedua guru pembimbing khusus, yang ketiga orang tua anak, yang keempat tenaga profesional terkait. Selanjutnya, asesmen sebagai tindak lanjut identifikasi. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai, maka dilakukan tindak lanjut asesmen sebagai berikut. Yang pertama, pengertian asesmen. Asesmen merupakan usaha untuk menghimpun informasi yang relevan guna untuk memahami atau menentukan keadaan individu. Yang kedua, tindakan asesmen. Menurut Kaufman ZM 2008, kegiatan asesmen meliputi beberapa bidang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, asesmen akademik. Yang kedua, asesmen sensoris dan motorik. Yang ketiga, asesmen psikologis, emosional, dan sosial. 3. Perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menganalisis hasil asesmen untuk kemudian didiskusikan, ditentukan untuk menempatkan, untuk selanjutnya dibuat proses pembelajaran hasil asesmen. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru melaksanakan program pembelajaran secara pengorganisasian siswa berkelainan di kelas reguler sesuai rencana yang telah disusun. Kelima, pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi. Untuk mengetahui keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan dan atau bahkan kemunduran belajar anak. Demikian video tentang pendidikan inklusi dan berkebutuhan khusus di SD. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.